kawasan hutan ini adalah kawasan yang spesial di dalam hukum agraria Indonesia. Karena di dalam hukum agraria Indonesia itu yang pertama dikenal itu adalah hak menguasai negara, gitu. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak menguasai negara itu adalah tanah-tanah yang tidak ada hak secara privat, gitu. Jadi kemudian negara memiliki kekuasaan untuk menguasai tanah tersebut. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria disebut sebagai hak menguasai negara, gitu. Yang pertama itu. Kemudian jenis tanah yang kedua di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah tanah-tanah berhak, istilahnya seperti itu. Jadi tanah yang dikeluarkan hak atas tanah secara privat, secara partikulir kepada warga negara Indonesia perorangan ataupun badan hukum. Badan hukum di sini bisa koperasi, yayasan dan seterusnya, perseroan terbatas dan seterusnya. Nah, konsepnya demikian. Maka saya akan mengetengahkan tentang perjanjian. Itu yang pertama kita persoalkan adalah objeknya, apa yang akan kita perjanjikan. Karena di dalam perjanjian akan muncul perikatan di mana para pihak yang terlibat itu harus tunduk terhadap isi perjanjian tersebut. Prinsipnya disebut sebagai pacta sunt servanda. Jadi hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak menjadi undang-undang atau menjadi hukum bagi para pihak tersebut. Konsep besarnya demikian. Nah, saya membuat tulisan kecil, akan saya share. Permisi. Yang pertama, karena kawasan hutan saya sebut sebagai kawasan spesial karena di sana kekuasaan negara cukup kuat melalui hak menguasai negara, maka saya hubungkan problematik bagaimana kemitraan tersebut dengan peranan dari desa sebagai unsur negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, level yang berhubungan secara sosial, berhubungan pula secara ekonomi penduduk, gitu, untuk terlibat di dalam sebuah kerjasama atau kemitraan kawasan hutan, gitu. Desa, ya. Kewenangan desa ini muncul secara utuh di dalam hukum tata pemerintahan atau hukum tata negara Indonesia atau hukum administrasi negara Indonesia. Nah, kewenangan desa adalah kewenangan untuk berkuasa, gitu ya. Govern, gitu, apa namanya, to govern. Nah, dia ada di dalam pasal 18 sampai dengan 19 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi kemarin saya diskusi kecil dengan Pak Taufik, itu rata-rata kemitraan itu juga melibatkan penduduk atau masyarakat desa yang tentu saja akan lebih mudah secara peraturan itu diwakili atau diayomi oleh pemerintah di tingkat desa. Di dalam kewenangan desa tersebut itu ada kewenangan paling penting yang disebut sebagai kewenangan tentang hak asal usul. Karena hak asal usul ini atau di dalam literatur yang lebih luas, dalam kajian agraria yang lebih luas disebut sebagai ancestral domain, yang turun-temurun, ini memiliki banyak implikasi karena dalam beberapa waktu terakhir ini kita sering memahami adanya konflik atau sengketa agraria berkaitan dengan adanya ketidakpasan atau perbedaan pendapat tentang hak asal usul. Terhadap misalnya itu adalah tanah ulayat, gitu. Karena tanah ulayat itu diperkuat melalui Undang-Undang Pokok Agraria sebagai tanah yang itu mutlak menjadi kewenangannya desa. Nah, nanti apakah tanah ulayat ini ada di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan? Ini ada berapa kasus atau berapa studi yang sebenarnya bisa kita pelajari untuk kita cari bagaimana letak persatuan yang baik untuk menciptakan kerjasama, gitu ya. Kalau saya ibaratkan di Jawa, asal usul ini adalah contohnya adalah tanah bengkok kalau di Jawa, di Jogja. Kemudian ada kewenangan desa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan.
karena di sana juga dikenal adanya hutan desa atau hutan adat gitu. Nanti kebetulan ini banyak bapak-bapak atau ibu-ibu dari kementerian ya, Kementerian Lingkungan Hidup, KLHK, nanti kita bisa diskusi positioningnya seperti apa nanti gitu. Bagian yang selanjutnya saya akan cepat saja memberikan pematik gitu, yaitu tentang perjanjian. Perjanjian ini seperti saya katakan di awal tadi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang telah cakap bertindak gitu. Menimbulkan perikatan di antara para pihak tersebut. Jadi perjanjian ini adalah perbuatan, itu disengaja. Artinya kalau disengaja harus memiliki prinsip. Yang pertama adalah memiliki itikat baik, berkontrak, artinya bebas berhubungan. Konsensus itu artinya sama-sama bersepakat gitu, dan memiliki kekuatan mengikat. Ini yang penting. Jadi prinsipnya demikian. Nah, maka di dalam perjanjian kita harus memperjelas subjeknya dulu. Siapa orang yang akan menjadi para pihak tersebut. Kemudian yang kedua adalah objeknya. Nah, secara simpel kalau kita objeknya itu adalah tanah gitu, maka pertanyaan yang pertama, apakah orang melakukan hukum tersebut memiliki kualifikasi boleh atau tidak dilarang oleh hukum melakukan perbuatan. Semisal saya adalah pemilik tanah, saya akan menjual tanah, maka saya harus membuktikan klaim kepemilikan saya itu dengan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Jadi klaim seseorang itu harus, pembuktiannya itu harus dibuktikan oleh orang yang melakukan klaim tersebut, atau burden of proof-nya itu dibebankan kepada orang yang mendakwa gitu. Jadi misalnya saya menyatakan diri saya adalah pemilik tanah di lokasi X gitu. Maka orang yang berhubungan atau akan melakukan perbuatan hukum dengan saya wajib menanyakan saya, Lutfi, apakah Anda memiliki sertifikat atau bukti apa yang menunjukkan adalah pemilik tanah di lokasi X. Nah, jadi tentang subjek dan objek ini menjadi mayor karena dia akan kekuatan yang mengikat di antara para pihak tersebut. Gitu. Nah, secara khusus kita akan mendiskusikan tentang perjanjian kerjasama. Gitu. Di dalam perjanjian kerjasama nanti kita bisa boleh di-share ini bahan yang saya sampaikan ke Pak Taufik dan teman-teman panitia itu nanti ada ada prinsip perjanjian kerjasama yang ini saya ambil dari prinsip perjanjian kerjasama pedoman dari Kementerian Hukum dan Nah, maka ketika kita menyusun sebuah perjanjian kerjasama, yang pertama adalah kita harus ngerti persis bahwa tersebut menjadi perikatan, saling terikatnya orang. Maka kenapa saya tadi di awal menyinggung masalah kewenangan desa gitu, di dalam trajektori untuk memahami hak-hak warga negara yang berada di sekitar kawasan hutan atau di dalam kawasan hutan gitu, maka perlindungan yang paling kuat yang pertama adalah bagaimana pengelola hutan di Indonesia, kawasan hutan di Indonesia, Kementerian LHK itu bisa membangun pengertian yang baik dengan para penduduk warga negara tersebut, pemerintah desa dan seterusnya, supaya muncul partisipasi dan inisiatif untuk melakukan perjanjian, untuk melakukan kerjasama yang nanti bisa diikat melalui perjanjian. Poin itu yang saya ketengahkan. Jadi peranan desa di dalam peranan pemerintah desa di dalam beberapa kasus dan kewenangannya ini menjadi mayor gitu, apalagi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
itu adalah bagaimana desa juga terlibat di dalam pembangunan yang lebih baik, kemudian dia juga mengorganisasikan potensi warga negara dan sumber daya yang ada di wilayahnya. Nah, tentu saja di sini nanti kita bisa bekerja sama dengan bagaimana pengelola kawasan hutan itu juga bisa memiliki konsep gitu dan perhutanan sosial. Saya patik diskusinya pendek saja supaya kita nanti bisa lebih interaktif, dan saya beruntung ini diskusinya online jadi saya bisa buka buku di mana-mana. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum.